kita sampaikan selamat datang pada Pak Pro. Akan beliau sehat walafiat. Allah juga akan memberikan maulah kepada beliau untuk terus membawa kita sejahtera dunia dan sejahtera di akhirat. Kita sambung sedikit ya, 3 sifat. Jadi bagaimana tanda kita itu orang yang terbangun dari kelalaian, dan ini awal pertama orang bertasawuf. Jadi kalau orang tidak ada pada dirinya, ini berarti dia tidak bertasawuf. Dia melihat betapa banyaknya nikmat Allah yang ada pada dirinya. Saking banyaknya nikmat itu, dia sendiri tidak mampu untuk mensyukurinya. Dan ketika dia bisa mensyukuri nikmat itu, dia melihat syukur itu pun datang dari Allah. Ini pertama ya, keuntungan bukti nikmat. Dari itu semua yang ada ini dari Allah, dan itu terlihat luar biasa banyaknya. Saking banyaknya kita tidak mampu mensyukur. Ketika kita bersyukur atas nikmat itu, syukur itu pun terasa dari Allah. Yang kedua, tanda orang yang hidup hatinya, yang telah terbangun dari kelalaian, dia melihat bahaya-bahaya dosa dan bersungguh-sungguh dia untuk tidak terjebak pada dosa. Kalaupun dia sebagai manusia biasa sempat, dia terus berupaya untuk membersihkan dosa-dosa di apa itu bahaya dosa? Ada 2 bahaya dosa. Pertama, semua kita ini dalam bantuan Allah, dibantu oleh Allah. Tapi sekali kita berdosa, bantuan Allah itu Allah cabut. Semua kita ya. Makanya kalau orang yakin dengan ini, dia aman-aman sih. Kalau Pak Pro kita lihat stabil begini, ya dia paham, dia yakin. Semua kita dibantu oleh Allah, di mana saja. Apalagi orang yang terbangun dari kelalaian. Tapi sekali kita melakukan kesalahan, maka bantuan itu Allah cabut. Itu bahaya pertama. Bahaya kalau kita terus mendapat waridat, mendapatkan informasi lain, atau yang disebut dengan inspirasi untuk mengatasi problem kehidupan ini, maka jangan kita kunci itu dengan yang terakhir. Kita mengenal hari-hari pertama dan hari-hari berkurang. Orang yang terbangun hatinya dari kelalaian, setiap malam atau ada saat di mana dia memeriksa perjalanan harinya. Kalau ternyata dalam hari-hari itu lebih banyak dia melakukan kesalahan, maka itu hari berkurang. Dia segera mengevaluasi untuk memperbaiki dan bertobat. Kalau hari-hari itu dia jalani dengan banyak kebaikan manfaat yang diberikan, maka itu hari-hari yang berkah, hari-hari. Saya kira ini saja yang kita kaji hari ini. Yaqzah ini penting karena ini permulaan jalan ya. Permulaan jalan. Kalau di dalam permulaan ini kita sudah salah, maka perjalanan selanjutnya kita akan bisa. Ya, terima kasih. Turut kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Bapak penasehat memberikan kepada kita semua sehubungan dengan kejadian Yaqzah, sehubungan dengan kajian tadi tentang Yaqzah, maka ketika ada yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarjo Gorontalo. Kita duduk untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian ilmu tasawuf. Ada yang mengatakan orang yang berilmu itu binasa, terkecuali si pengamal ilmunya. Si pengamal ilmunya pun rusak dan binasa kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ini ada kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh
Bapak Camat tadi, sebesar apapun pekerjaan kita, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, rasanya berat. Dalam Bapak Camat tadi, banyak bahkan nomor HP sudah diganti. Tapi kalau kita bekerja dengan ikhlas, kecil. Jadi pertanyaan saya, setelah mendengar pemaparan tadi, yang banyak disebut itu amal, ikhlas, keridaan, dan dosa. Pertanyaan saya tiga, selalu tiga ini. Yang pertama, banyak yang menyebut-nyebut keikhlasan, tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk keikhlasan itu. Kemudian yang kedua, banyak orang yang takut dosa, tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk dosa itu. Banyak orang yang menunggu-nunggu semoga kita dapat mendapatkan pahala, tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk pahala. Jadi melalui kesempatan ini saya minta pemaparan biar hanya ciri-cirinya saja dalam pertanyaan seperti apa keikhlasan, seperti apa itu dosa, dan seperti apa itu pahala. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sesuatu yang dapat bergerak tanpa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, saya ingin tanya, penjelasan ahli tasawuf, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana soal mendekat dengan manusia? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Apa itu ikhlas ya? Gitu ya? Kita lihat dari sisi bahasa. Di bahasa ikhlas itu berasal dari kata khalasa. Khalasa yakhlisu ikhlasa, berarti bersih, ya, murni. Ya, dalam Al-Quran kita bisa melihat ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Jadi ikhlas itu berarti bersih. Bersih hanya Allah, tidak ada selain Allah. Lalu rasanya ada. Rasanya. Kalau kita misalnya sholat, Allah, terlihat takbir kita dari kita tidak bersih, tidak ikhlas. Sholat Allah, orientasi pikiran dan perasaan kita untuk rizki tidak ikhlas. Kajian kita ini kajian hakikat ya. Jadi ikhlas itu bersih hanya Allah. Jadi dari Allah, berproses-prosesnya juga bersama Allah, dan orientasi akhirnya hanya Allah. Jadi apa itu ikhlas? Ketika ada selain Allah, maka kita belum ikhlas. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya hanya dengan cahaya Allah lah dapat ikhlas. Kalau hanya ilmu, hanya amal tidak. Bagaimana mendapatkan cahaya Allah? Nah, kita menjalani ya metodologinya melalui pendekatan tauhid tasawuf. Coba cari tahu itu tasawuf. Dan cuma didengar. Ikhlas yang benar itu pemberian Allah. Tidak ada yang bisa ikhlas. Kalau dia merasa ikhlas, itu tanda tidak ikhlas, karena ada dia. Yang pertama ya. Kemudian dosa. Dosa itu punya rasanya. Wan wulu ilalajang. Oh, tidak serik di dalam, lalu mengganjal. Itu dosa. Behutulah. Misalnya, contohnya itu
magari waripul tabi hukutul bitilawih wajibatan. Atau kita melakukan dosa, ya, kita sudah tahu dosa-dosa itu perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, itu hukum Allah. Lalu rasa pahala juga, begitu kita selesai sholat, kita tenang, kita senang, kita adil, kita bahagia, itu rasa pahala. Saya kira rasa saja bentuknya, karena ini rasa, ya nanti cari rasa. Bagaimana kedekatan Allah diganti? Ketika kita bertanya di mana Allah, itu pertanyaan tidak layak untuk Allah. Karena pertanyaan itu akan membutuhkan jawaban di atas, di bawah, kanan, kiri, Tetapi kegelisahan manusia tentang di mana Allah, termasuk kedekatan dengan Allah, Allah jawab. Jawaban Allah yang pertama, idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dekat. Qarib itu bahasa kita juga dekat. Fatia dekat, bidu lupa. Kalau orang bertanya lagi, kedekatannya seperti apa? Allah jawab, aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nani. Orang masih bertanya lagi, bagaimana ini? Allah bilang, huwa ma'akum aina ma'akum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka kenapa ketika kita ada masalah tidak melapor sama Allah, tidak mengeluh sama Allah, tidak meminta sama Allah? Padahal di mana saja kita, dalam keadaan senang kita bersama Allah, dalam keadaan susah kita bersama Allah. Di kamar kita bersama Allah, di sini kita bersama. Dan Allah kunci dengan kata-kata wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesenti pun di alam semesta ini yang kalau tidak ada di sana keterliputan Allah. Kalau tidak ada keterliputan Allah, akan hancur alam ini. Makanya kullu syai'in qa'imun, segala sesuatu eksis qa'imun dengan Allah. Berarti kenapa jauh? Jadi jiwa kita yang perasaan kita yang jauh. Tapi sebenarnya Allah tidak jauh. Bukti tidak jauh, Allah sendiri yang bilang melalui 4 ayat. Makanya yang persoalan kita, begitu dekatnya Allah, tidak bercerai kita dengan Allah, tapi kita tidak merasakan kedekatan. Itu problem. Maka sebenarnya harus kita hancurkan rasa tidak merasakan kedekatan itu. Menghancurkan rasa tidak dekat itu melalui pendekatan rasa. Sekiranya itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan, sedikit saja. Jadi barang ini perlu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam pelan-pelan ya, agar apa yang kita bicarakan ini inilah menjadi karakter. Puncak dari perjalanan tasawuf ini, cinta kita pada Allah luar biasa, cinta kita kepada Rasul luar biasa, dan cinta kita kepada sesama manusia luar biasa. Kita hanya ingin semua orang selamat. Tidak ada sedikit pun perasaan ingin membuat orang tidak enak, tidak nyaman. Bagaimana orang Islam kalau orang dapat marah? Inilah kenapa kenikmatan beragama menurut Prof itu didapat karena puncak perjalanannya seperti itu. Jadi pasiolo ke Batanga, dia boboh dia tu sini. Sabu ini tujuh dia Indonesia. Jadi baru dalam aku kita akan mendengarkan penguatan dari Pak Prof karena beliau ini diminta khusus oleh Buya untuk memberikan materi, dan judul materinya adalah kenikmatan beragama melalui pendekatan tauhid tasawuf. Ini yang saya perlu
Segini itu saja. Langsung saja dengan hormat kepada seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Pak Hamdan selaku penceramah kepada kita sekalian, Tuan Kadi, Camat, hadirin sekalian, jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan hadir dengan lu dalam tahu boleh utuh saya berusaha hadir. Saya cuma dua hal yang saya sampaikan. Saya senang dengan adanya kegiatan ini 3 hari yang lalu ya Pak Tuan Kadi, kegiatan di Bangkali dan ada Pak Ustadz, dan kegiatan keagamaan seperti ini terus kita semarkan karena memang hari ini dengan perkembangan dunia tidak menentu, maka tertuntak tapi tahu, maka tentunya kita kembali ke Allah. Dalam rangka kembali ke sana, saya senang tadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita berharap ada pertanyaan, Pak, karena memang kalau bicara tasawuf ini perdebatan. Kadang-kadang berdebat, tapi tidak mau mempelajari. Kita melalui tasawuf ini MPPTI terbuka. Selalu saya sampaikan, kalau bicara tasawuf cuma orang tertentu. Padahal mau selamat ini kita semua kan terbuka dilakukan. Oke, itu Pak Sutarjo Purwantalo, pertanyaannya bagus karena mendalam. Kalau di dalam ilmu filsafat itu belajar mendalam, mungkin. Maka kalau dalam ilmu agama itu yang disebut dengan tasawuf. Jadi mungkin bukan dia punya kulit, tapi benar-benar berarti. Jadi kalau ada pertanyaan, tasawuf itu mendalam betul. Kalau kita cari tahu sama orang tua kita, tinggal titik itu. Itulah yang disebut dengan tasawuf. Itulah metode yang karena saya ini orang ilmuwan, dia butuh akal lo, ini mengerti. Karena saya sudah belajar filsafat. Nah itu yang pertama, dan alhamdulillah hari ini berkembang terus. Kemudian yang kedua, kedekatan kepada Allah ini kita mulai dengan kedekatan antara kita. Itu hal yang kecil, karena kita ini dibuat oleh Allah semuanya. Karena itu waktu saya calon bupati pertama itu, orang sudah bicara saya, ya tahu lo lewat ya. Jadi kalau Anda orang bicara sama saya, berarti bicara sama Allah. Maka sebaliknya juga begitu saya. Kalau melihat orang itu salah, Allah yang buat dia. Kalau saya bicara dia, maka kita mulai dengan kita, bagaimana kita dekat kepada orang, apalagi orang-orang baik. Kita berusaha belajar kepada orang-orang baik. Nah, insya Allah yang hadir hari ini orang-orang baik semua. Kan begitu, Pak? Yang telah berusaha belajar yang baik, dekat dengan orang baik juga kadang-kadang kita tidak jadi baik. Apalagi dekat kepada yang tidak baik. Nah itu saya kira perumpamaan yang sederhana saja yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya terima kasih Pak Hamdan atas kajian-kajian yang saya lakukan. Yang kedua tentunya
Tuan Kadi, Pak Camat dengan Pak Kabak Kesra yang terus mendorong ini, dan juga para kepala desa. Terakhir tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah ini, Pak Imam Nanti Bunda. Saya sengaja berusaha datang karena kali ini baru laksanakan di sini. Karena atau itu pesta nikah. Jadi saya datang dan melihat perkembangan yang ada ini. Kita berharap sekali lagi ke depan ini sudah 10:30 kita ikhlas. Wujud ikhlas itu salah satunya. Jadi sampai jam 12 pun kita boleh. Nah, ikhlas. Dan kata kunci ikhlas juga itu dibombardir dengan masalah pun kita jalan. Itu sudah. Karena manusia pasti banyak. Kira-kira begitu mulai sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Gorontalo, dan selanjutnya